Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara yang memiliki fungsi dan peran yang tidak kecil dalam menopang sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya sendi-sendi moral dan akhlak. Ia menjadi benteng kokoh bagi keimanan dan keislaman umat. Pesantren dengan cirinya yang khas terus tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika zaman dengan segala perubahan dan tantangannya. Ma'had Darul Muwahhid, lembaga pendidikan pesantren yang berdiri pada tanggal 1 Januari 2002 di Jakarta, mengambil satu titik peran dan berusaha mengembangkannya dalam skala yang lebih luas. Dar bermakna rumah atau negeri. Al-Muwahhid bermakna orang yang mengesahkan Allah. Harapan terbesar dari didirikannya Ma'had Darul Muwahhid adalah siapapun yang menimba ilmu di dalamnya akan menjadi orang-orang yang mengesahkan Allah dengan sebenar-benar pengesaan. Sementara Ma'had adalah lafaz bahasa Arab yang berarti pesantren. Berbeda dengan pondok pesantren pada umumnya yang mengharuskan para santrinya untuk lebih lama tinggal menghabiskan waktu keseharian mereka di dalam komplek pesantren, Ma'had Darul Muwahhid memberikan kebebasan kepada para santrinya untuk berkiprah lebih banyak dan luas di luar pagar pesantren dengan menekuni aktivitas dan profesinya masing-masing. Maka Darul Muwahhid dengan prinsip virtualitasnya mencoba menanamkan nilai-nilai keislaman dan menuntut para santrinya mengaktualkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan keseharian dalam lapangan yang lebih luas, tidak terbatas pada lingkungan fisik Darul Muwahhid semata. Karena hakikatnya, lingkungan Darul Muwahhid adalah bumi ini sendiri. Sungguh perjalanan yang tidak pendek. Cikal bakal Darul Muwahhid adalah pondok pesantren Fajrul Huda di Jalan Mawar, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Para santri dan gurunya kemudian berpindah ke Jalan Flamboyan nomor 59 di kelurahan yang sama. Darul Muwahhid yang kita saksikan hari ini bermula dari sebuah rumah kontrakan milik Bapak Haji Hasan Sanusi Ibrahim. Ustadz Sofar Muardi, pengasuh Ma'had Darul Muwahhid, bersama santri angkatan pertama mengontraknya. Kemudian mereka bahu-membahu melakukan pembenahan yang dianggap perlu dan sesuai kemampuan. Pembenahan itu kemudian berlanjut dengan memasang keramik bekas dan sederhana di sebagian halamannya. Juga tidak lupa memasang atap di atasnya. Ini dilakukan agar cukup menampung para santri yang belajar di dalamnya. Ketika dirasa kapasitas tempat belajar sudah tidak mencukupi seiring dengan bertambahnya jumlah santri anak-anak, maka bagian halaman yang dipasang keramik ditambah, atap pun diperlebar. Inilah pertemuan alumni Haji Darut Tauhid. Di samping untuk memperkokoh jalinan silaturahim, juga sebagai sarana untuk memberikan sumbang saran bagi pembangunan sarana-sarana utama dan penunjang di Darul Muwahhid. Alhamdulillah, tanah dan rumah kontrakan yang ditempati akhirnya bisa dibeli dan menjadi wakaf untuk kepentingan pendidikan dan dakwah Islam. Pengesahan ikrar wakaf dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Selang beberapa waktu kemudian, pembenahan fisik Ma'had terus berjalan dengan merehab atap dan menambah beberapa fasilitas penunjang seperti ruang sekretariat, parkir kendaraan, dapur, tempat wudhu dan sarana MCK. Santri Ma'had Darul Muwahhid terdiri dari berbagai macam latar belakang yang beragam, suku, usia, pendidikan dan pekerjaan atau profesi. Darul Muwahhid adalah pesantren kehidupan yang memungkinkan siapapun untuk menuntut ilmu di dalamnya. Secara umum, para santri di Darul Muwahhid terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu santri dewasa, santri anak-anak dan remaja, serta santri ibu-ibu. Santri dewasa, mereka menghabiskan banyak waktu di luar pagar fisik pesantren dengan profesi dan aktivitasnya masing-masing. Di antara mereka ada yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai negeri, guru, pedagang, ada yang beraktivitas sebagai pekerja sosial dan mahasiswa. Para santri dewasa terbagi menjadi dua, santri mukim dan non-mukim.
Santri mukim tinggal dan menginap di pesantren setelah seharian beraktivitas di luar. Sementara santri dan mukim tidak tinggal dan menginap di pesantren. Mereka mengontrak di rumah-rumah kontrakan milik warga sekitar pesantren. Bahkan banyak pula yang tinggal di radius puluhan kilometer dari Darul Muwahhid. Santri anak-anak dan remaja, mereka adalah usia sekolah dari TK atau SD sampai SMA. Mereka mengaji dari mulai maghrib sampai selepas sholat isya. Sangat ditekankan sekali mereka sholat berjamaah maghrib dan isya di ma'had. Inilah wajah-wajah mereka yang ceria penuh semangat. Merekalah generasi penerus kita, generasi yang akan menerima amanah perjuangan umat. Santri ibu-ibu, lihatlah, di tengah kesibukan mereka mengurusi keluarga, ibu-ibu bersemangat menuntut ilmu. Kesibukan mengurusi keluarga tidak menjadi halangan untuk menunaikan kewajiban menuntut ilmu. Mereka memahami ilmu yang benar sangat diperlukan dalam meniti kehidupan. Ilmu adalah pelita, pendar cahayanya akan menjadi penuntun dalam kegelapan. Para santri di bawah bimbingan para guru belajar ilmu-ilmu pokok agama dan cabangnya, antara lain ilmu tauhid, akhlak, baca tulis Al-Quran, tafsir Al-Quran, hadis Nabi, tarikh Islam, fikih, bahasa Arab, dan ilmu politik Islam. Waktu belajar para santri, baik anak-anak dan remaja, ibu-ibu maupun dewasa, tidak mengganggu aktivitas atau tugas mereka, karena diatur sedemikian rupa. Santri anak-anak dan remaja, waktu belajarnya adalah mulai maghrib sampai selepas sholat isya. Santri ibu-ibu dari jam 16 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Waktu belajar santri dewasa malam hari dari jam 20.30 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ba'da sholat subuh sampai jam 6 waktu Indonesia Barat. Menjadi sebuah keuntungan, para santri dewasa ini diberikan kesempatan untuk mengajar adik-adik mereka dari santri anak-anak dan remaja. Ini tentu menjadi sarana yang efektif untuk berlatih, mendidik, dan mengembangkan ilmu yang mereka dapat. Selain menyelenggarakan kajian rutin harian, Darul Muwahhid juga menyelenggarakan acara rutin pekanan, yaitu salat tasbih bersama setiap malam Jumat, dan acara rutin bulanan yaitu majelis hikmah, zikir, dan doa pada malam Ahad pertama pada setiap bulan. Ini dilakukan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar meraih ridhonya. Setiap ba'da sholat subuh pada bulan Ramadan, Darul Muwahhid mengadakan kajian intensif membahas kitab-kitab tertentu selama hampir 1 bulan, yaitu dari tanggal 1 sampai 25 Ramadan. Kajian ini diikuti oleh para santri dan masyarakat. Perintah berbuat baik kepada anak-anak yatim piatu dan para du'afa mengajarkan kita untuk peduli dan berkasih sayang kepada mereka. Realitanya, di satu sisi ada orang-orang yang Allah titipkan kepada mereka harta yang berkecukupan bahkan berlebih. Tapi di sisi lain, banyak di antaranya yang kekurangan. Darul Muwahhid mencoba menjembatani dua pihak ini dengan menyalurkan sebagian harta pihak pertama, yaitu para agniya dermawan yang diamanahkan kepada Darul Muwahhid untuk disalurkan kepada para du'afa dan anak-anak yatim piatu. Hal ini dilakukan sejak awal berdirinya Darul Muwahhid. Sebagaimana menyantuni anak yatim dan para du'afa, kurban adalah ibadah yang memiliki dua dimensi hubungan. Dimensi vertikal, yaitu upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimensi horizontal, dengan saling mendekatkan hati sesama dengan berbagi kebahagiaan dan perhatian yang disimbolkan dengan hewan kurban. Kebersihan lingkungan adalah hal yang harus dijaga selain kebersihan diri. Kebersihan lingkungan fisik juga harus dijaga dan diperhatikan selain kebersihan badan dan rohani. Lingkungan yang bersih dan indah adalah lingkungan yang sehat. Santri-santri Darul Muwahhid ikut berpartisipasi membuat lingkungan sehat dengan melakukan kerja bakti bersih-bersih lingkungan setiap bulan sekali. Ini adalah
prosesi Walimatus Safar Ustadz Sofar Muwardi. Dengan segenap kerendahan hati, beliau memohon kepada segenap yang hadir saat itu untuk mendoakan keselamatan dalam perjalanan ibadah haji ke Tanah Suci dan kepulangannya ke tanah air. Foto Khuwaidim Ma'had Darul Muwahhid bersama kedua adiknya dan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau yang biasa disebut Agim, pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid Bandung. Ada ikatan sejarah antara Fajrul Huda sebagai cikal bakal Darul Muwahhid dengan majelis manajemen kolbu yang diasuh Agim. Puluhan santri baik ketika masih di Fajrul Huda maupun ketika sudah di Darul Muwahhid berkhidmat mensukseskan acara majelis manajemen kolbu, baik di Masjid Istiqlal, Al-Azhar, Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia, atau acara-acara agim lainnya di Jakarta dan sekitarnya. Inilah gambar Khuwaidim Ma'had Darul Muwahhid Al-Ustadz Haji Muhammad Sofar Muwardi ketika beliau diberi amanah oleh kelompok bimbingan haji Darut Tauhid untuk menjadi pembimbing dan kepala rombongan ibadah haji. Ini juga gambar beliau saat memimpin dan membimbing rombongan wali kota Balikpapan pergi ke Tanah Suci dalam rangka melaksanakan rangkaian ibadah umrah. Menjadi sebuah kerinduan keluarga besar Ma'had Darul Muwahhid memiliki tempat belajar yang nyaman dan layak. Dengan harapan proses belajar dan hasilnya bisa maksimal, maka dengan meningkatkan ikhtiar lahir dan batin serta menyandarkan harapan semata pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dimulailah proses pembangunan dan rehabilitasi total bangunan fisik Ma'had. Para santri dengan semangat tinggi aktif menyumbangkan waktu, tenaga dan pikiran. Santri ibu-ibu juga tidak ketinggalan, mereka pun melakukan yang bisa mereka lakukan untuk suksesnya pembangunan. Secara bergiliran mereka menyediakan snack untuk para tukang yang bekerja. Mereka pun antusias menyambut program kenceleng yang digulirkan. Selama masa pembangunan, para santri menempati sebuah rumah milik warga sekitar, yaitu milik Bapak Iman yang ia kontrakan untuk Darul Muwahhid. Santri anak-anak mengaji di tempat tersebut, sementara santri dewasa dan ibu-ibu mengaji di kediaman Ustadz Haji Muhammad Sofar Muwardi. Barulah kemudian ketika lantai 2 bangunan baru itu cukup bisa digunakan untuk mengaji, tempat tersebut digunakan oleh seluruh santri. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, kerja berat ini terasa ringan. Seluruh elemen Darul Muwahhid, baik yang ada di dalam maupun di luar, bergerak bersama menyatukan langkah dan tekad, sehingga proses pembangunan berjalan dengan lancar. Pada tanggal 19 Juli 2011, bertepatan dengan 17 Sya'ban 1432 Hijriah, maka diresmikanlah gedung Ma'had Darul Muwahhid. Peresmian dilakukan oleh Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Dr. Andes Haji Burhanuddin MM, dan dihadiri oleh keluarga besar Ma'had Darul Muwahhid dan berbagai kalangan masyarakat. Doa kebaikan pun dipanjatkan untuk kebaikan Ma'had ini. Sebagai pelaksana kegiatan operasional harian Ma'had Darul Muwahhid, maka dibentuklah kepengurusan di bawah kepemimpinan seorang lurah Ma'had. Ini adalah gambar yang menerangkan suasana pemilihan lurah pada masa-masa awal Darul Muwahhid. Bagian ini adalah struktur pengurus terbaru Ma'had Darul Muwahhid. Sebagai bagian dari virtualisasi, Darul Muwahhid sudah masuk dunia maya dan memiliki situs yang dapat diakses. Darul Muwahhid bisa dikunjungi di dunia maya dengan membuka internet di alamat www.darulmuwahhid.org. Ungkapan terima kasih dan hormat yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada semua pihak dan hamba-hamba Allah yang telah mendukung dan membantu pembangunan gedung Ma'had Darul Muwahhid dan seluruh kegiatan yang diselenggarakan di dalamnya. Jazakumullah wa iyyahum khairul jazaa.